Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Nah, kali ini kita kembali mengadakan seminar dan topik yang saya mau sampaikan kepada setiap kita, dan juga nanti ada ruang tanya jawab atau diskusi. Jadi Bapak Ibu boleh catat hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan supaya makin menantang dan makin menarik seminar kita. Temanya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kita percaya ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus memahami bahwa inti dari kekristenan atau jantung dari iman kekristenan itu bergantung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yang mana tidak ada yang tersisa dari kekristenan kalau Yesus tidak bangkit. Sekali lagi ya, nggak usah jauh-jauh berbicara tentang keselamatan, ya. Tidak ada yang tersisa dari kekristenan kalau Yesus tidak bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan setiap kita, dan kita pasti hidup dalam dosa dan menuju kebinasaan. Jadi tidak ada yang tersisa dari kekristenan ketika Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi kebenarannya adalah Yesus bangkit. Dan untuk itu kekristenan dapat disimpulkan sebagai agama yang benar. Dapat disimpulkan sebagai agama yang benar, agama yang berotoritas. Dapat disimpulkan bahwa kekristenan ya adalah agama yang bisa ya sepenuhnya diterima atau diyakini. Namun tentu saja timbul berbagai macam pertanyaan dari setiap kita terkait dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun begitu kuat argumentasi atau bukti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, selalu saja ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk menyangkali kebenaran dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa tidak menaruh perhatian yang serius, karena ini jantung dari kekristenan. Ini inti dari iman kekristenan. Dan kita harus tahu bahwa ternyata ada loh ya yang melancarkan serangan, kritikan, tuduhan, atau penolakan terhadap keyakinan kita akan Yesus yang bangkit dari kematian. Ya, sifat dari penolakan itu bisa dalam konteks anti-supranatural. Anti-supranatural, di mana mereka menganggap bahwa peristiwa orang bangkit dari kematian adalah sesuatu yang nonsens, sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, ya, seperti para kelompok liberal. Mereka itu tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Padahal dengan menolak kebangkitan Tuhan Yesus, kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada lagi yang tersisa. Jadi aneh rasanya mereka tetap mempercayai Injil atau tetap menjadi Kristen, tapi menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal tonggak atau dasar dari kekristenan itu terletak pada kebangkitan Tuhan Yesus. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Runtuh kekristenan kalau Yesus ternyata tidak bangkit. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Kita harus benar-benar menghayati dan dengan sungguh-sungguh menggumuli kebenaran ini. Tentu saya harus menekankan atau menegaskan bahwa keyakinan kita akan Yesus yang bangkit bukanlah keyakinan yang buta. Ini bukan hanya sekedar keyakinan imani, ya, Yesus dalam konteks iman kita, bukan dalam konteks historis. Saya nanti akan buktikan bahwa Yesus dalam iman kita dan dalam sejarah itu tidak bertentangan satu sama lain, saling menguatkan, saling mendukung. Jadi apa yang kita imani itu adalah berdasarkan fakta sejarah. Jadi apakah Yesus benar-benar mati? Mengapa ia harus mati? Alasan mengapa Yesus mati akan membantu atau menolong setiap kita untuk memahami bahwa kekristenan adalah benar dan layak dipercaya.
dan membuat kita tidak akan mempertanyakan lagi, kok dia bisa mati? Yaitu pertanyaan yang sebenarnya nyeleneh, tapi ya sah-sah saja untuk dipertanyakan. Kok Allah mati? Ya, naturnya harus dipersoalkan terlebih dahulu. Alasan mengapa Yesus mati, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Allah. Amin. Mengapa harus mati? Karena yang berdosa itu adalah manusia, dan konsekuensi dari kejatuhan itu apa? Mati. Justru yang ada hanyalah kekaguman ketika Allah memilih untuk menyelamatkan kita dengan memilih untuk mati. Kita tahu bahwa tidak ada cara lain untuk Allah menyelamatkan kita selain mati. Karena itulah konsekuensinya. Jadi sekalipun dia berdaulat, sekalipun dia berkuasa, sekalipun dia maha kuasa, dia terikat dengan sebuah tatanan. Tatanannya itu yang membuat dia memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian. Dan ini sudah bisa kita lihat konsistensi Allah dalam menyatakan kebenarannya, dalam menyatakan janjinya, dalam menyatakan karyanya, dalam menyatakan seluruh atribut-atributnya. Allah Maha Kuasa. Tapi bukan hanya sekedar Maha Kuasa Allah itu, dia bijaksana, dia Maha Kasih, dia Maha Adil. Allah tidak mungkin menabrak keadilannya, menabrak integritasnya ketika dia mencoba untuk menyelamatkan setiap kita. Hanya karena dia Maha Kuasa, dia hilangkan begitu saja konsekuensi dari kejatuhan. Oh, tidak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi jangan buat Allah itu jadi aneh dan konyol dengan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa nggak dihilangkan begitu saja konsekuensi dari kejatuhan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Allah itu terikat dengan firman-Nya. Apa yang difirmankan harus terjadi, harus tergenapi. Allah sudah kasih tahu dalam pasal kedua, Kejadian. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Meskipun kalau seandainya Adam dan Hawa itu orang Batak, nggak jadi dalam dosa kita. Karena bukan buah yang dimakan, tapi ularnya. Allah sudah kasih tahu, kamu akan mati. Itu konsekuensi dari kejatuhan. Nah, kalau Allah berinisiatif untuk memilih menyelamatkan kita, dia harus memilih untuk menyelamatkan kita dengan menerima konsekuensi itu. Itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus mati. Mengapa harus Yesus mati? Karena dia Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Amin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Allah. Dan kematian adalah konsep yang tepat. Karena itu konsekuensi dari kejatuhan. Jadi kematian Yesus menunjukkan kemahakuasaan, integritas, kasih, kebijaksanaan, keadilan Allah. Jadi seluruh sifat atau atribut-atribut Allah ditegakkan pada karya Allah melalui Yesus yang tersalib. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih, Allah Maha Adil. Karena dia Maha Kasih maka dia harus mengampuni. Karena dia Maha Adil maka dia harus menghukum. Pertanyaannya, bagaimana satu sisi Allah harus mengampuni karena dia Maha Kasih, satu sisi dia harus menghukum karena dia Maha Adil? Bagaimana? Bagaimana? Ini kan seakan-akan bertentangan kan? Bertentangan nggak? Bertentangan. Seakan-akan bertentangan. Lalu bagaimana? Apa usaha yang dilakukan oleh Allah untuk mengharmonisasikan kedua hal ini? Hal ini dipertemukan oleh Allah di Golgota pada karya salib Kristus. Dengan dia disalib, barang siapa yang percaya, dia menyatakan kasihnya dengan menyelamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia menyatakan keadilannya dengan menghukum. Jadi melalui salib Allah mempertemukan kasih dan keadilannya. Ditegakkan kemahakasihan Allah dan keadilan Allah. Kejadian 3 itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dan di pasal yang sama, untuk pertama kalinya Allah langsung menyatakan janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 bahwa ular akan merembukan tumitnya. Dan keturunan dari perempuan itu, yaitu Yesus pada akhirnya, akan menghancurkan kepala ular. Dan hal ini terjadi pada waktu Yesus disalib.
dengan tersalibnya Yesus diremukkan tumitnya, tapi justru melalui salib kemenangan Allah dinyatakan. Kelepasan dinyatakan, keselamatan dinyatakan, kehidupan yang kekal dinyatakan, pengampunan dinyatakan melalui salib. Kita tahu berbagai macam upaya dilakukan oleh setan, ya, atau kuasa kegelapan untuk menghambat karya keselamatan atau penebusan. Bukan hanya pada waktu Yesus hadir di dunia, tapi 2000 tahun sebelumnya dan sejak awal, ya, dari zaman Adam dan Hawa, kita bisa melihat bagaimana setan melancarkan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan keturunan perempuan itu, menghancurkan keturunan perempuan itu. Dimulai dari apa? Kain membunuh Habel. Ini upaya setan untuk mencegah karya keselamatan melalui keturunan perempuan itu. Tapi Allah dengan kuasanya selalu berinisiatif untuk menyelamatkan keturunan perempuan itu, dipelihara oleh kuasa Allah yang dahsyat. Kita bisa lihat juga, bahkan Allah sendiri membahayakan benih perjanjian dengan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Seakan-akan, ya, gagal nih. Allah sendiri saja mau menggagalkan karya keselamatan itu dengan menghancurkan benih perjanjian itu, dengan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang dipersembahkan, Isa atau Ismail? Siapa yang dipersembahkan, Isa atau Ismail? Kambing. Kambing atau domba? Tak disebutkan. Ada binatang. Jangan tambah-tambah kita. Yang dipersembahkan kambing atau domba? Domba. Binatang. Tak disebutkan. Kok susahnya nih? Boleh kasih tahu buat saya. Nih, saya kasih tahu nanti bagaimana ceritanya kok Allah memerintahkan umatnya ya menebus kesalahannya dengan mempersembahkan domba atau binatang. Itu ada maksud dan tujuannya. Setiap tindakan umat Allah mempersembahkan korban dalam PL itu merujuk kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan dipersembahkan untuk menghapus dosa dunia. Jadi PL itu hanya bayang-bayang, hanya gambaran yang merujuk pada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi finalitasnya adalah Kristus. Jadi ketika Yesus sudah persembahkan, nggak perlu lagi kita persembahkan kambing atau domba. Makanya kita nggak melakukan hal itu lagi sekarang, sudah selesai. Jadi nggak perlu kita keluar uang. Apalagi orang miskin, berbahagialah, bersyukurlah. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana luar biasanya Allah menceritakan, mengisahkan karya keselamatan itu, dan bagaimana Allah menggenapi seluruh rencana karya keselamatan itu. Kalau kita merujuk kepada, nanti saya kesini lagi ya, tadi poin tadi terkait dengan Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu menarik sebenarnya. Jadi ada memuat janji. Waktu Abraham membawa anaknya bertanya, kayu sudah ada, pisau sudah ada. Lalu mana korbannya? Betul nggak? Korbannya mana? Apa jawab Abraham? God Himself will provide the sacrifice. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. God Himself will provide the sacrifice. Allah sendiri akan menyediakan korban. Dan ini merupakan nubuatan yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan. Bedanya kalau Ishak adalah anak tunggal dari Abraham, tidak sampai dihilangkan nyawanya. Karena bukan dalam konteks keselamatan. Dalam konteks Yesus, ini konteks keselamatan, harus sampai hilang nyawanya. Sama-sama anak tunggal. Jadi ini merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. God Himself will provide the sacrifice. Jadi Allah sendiri. Coba bayangkan,
Sedih nggak sebenarnya Abraham? Mudah nggak sebenarnya Abraham dalam mempersembahkan anak yang tunggal? Anak semata wayang satu-satunya. Di usia tua lagi, di usia tidak mungkin untuk punya anak lagi, Pak. Mustahil, Pak. Ya waktu Allah kasih tahu aja kamu akan punya anak, itu Sarah itu ketawa-ketawa, Pak. Udah umur berapa dia? Tua kali, Pak. Umur 90 tahun baru punya anak, Pak. Jadi wajarlah istrinya itu ketawa di balik dinding. Aku punya anak. Wajar, Pak. Mungkin nggak wanita yang umur 90 tahun punya anak? Itu bukan mati pucuk lagi, semuanya mati. Itu bukan mati pucuk lagi, semuanya mati. Tinggal nyawanya belum putus. Umur 90 tahun. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selalu beri ruang untuk Allah bekerja menyatakan kuasanya, kasihnya bagi setiap kita. Bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya. Tidak ada masalah untuk kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, sekalipun itu terkesan mustahil untuk kita lihat dan kita dapatkan, kita raih. Percayalah kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa. Amin. Iya, Allah pasti bertindak. Allah pasti bertindak. Allah pasti menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Nah, jadi di Kejadian pasal yang ketiga itu, kembali lagi ya, Allah menunjukkan kasihnya dengan menyatakan inisiatif keselamatan, di mana keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular, akan membinasakan pekerjaan setan atau kuasa si jahat. Waktu manusia telanjang, ya, ini juga merupakan suatu nubuatan. Waktu Adam dan Hawa telanjang, apa yang pertama kali disadari oleh Adam dan Hawa ketika jatuh dosa? Apa yang pertama kali disadari oleh Adam dan Hawa ketika jatuh dosa? Telanjang. Kok lama kali? Telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Membuat pakaian dari daun-daun apa? Kelor, ya betul. Ponara apa? Cengkol. Ya, dibuat ya pakaian dari daun pohon ara. Lalu Allah buat lagi pakaian lain. Ini bukan hanya sekedar pakaian ganti atau pakaian tambahan. Ini ada makna simboliknya. Lalu Tuhan membuat pakaian dari apa? Dari kulit binatang. Ini ada makna simboliknya. Maksudnya karena manusia telah jatuh dosa, ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Dan ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan disembelih, yang akan menderita demi keselamatan setiap kita, menjadi korban substitusi, korban pengganti. Seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang dihukum, kita yang disiksa, seharusnya kita yang mati dibinasakan atau disalibkan, tetapi Allah menggantikan posisi kita. Allah menimpakan murkanya terhadap Yesus Kristus yang seharusnya kita terima, tapi tidak seorang pun yang bisa menanggung semua bentuk dari konsekuensi itu. Beban itu hanya Yesus yang bisa menanggungnya, dan dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi Allah sendiri sempat membahayakan benih perjanjian dengan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, satu-satunya anak Abraham yang melaluinya perjanjian dapat digenapi. Tapi ketika Abraham mengangkat pisaunya, yang kita tahu bahwa malaikat Tuhan berseru, ya, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Ya, lalu next nanti ada pernyataan dari Abraham sendiri bahwa tadi seperti yang saya katakan, Allah sendiri akan menyediakan korban dari keselamatan. Ini rekamannya mati. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah sempat sampai mau mengorbankan benih perjanjian itu? Sebenarnya di sini Allah mau mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada ujian kesetiaan covenant yang lebih tinggi daripada menyerahkan anak yang dikasihi bagi orang lain. Bagi orang lain.
Ini adalah bentuk korban yang paling tinggi. Ada lagu yang mengatakan demikian, karya terbesar dalam hidupku, apa? Pengorbananmu. Jadi pengorbanan itu adalah bentuk karya terbesar yang Allah nyatakan dalam kehidupan umat manusia, dan itu ditunjukkan melalui sikap Abraham dalam mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tidak ada lagi yang tersisa dari surga. Dengan Yesus dipersembahkan bagi setiap kita, tidak ada yang tersisa dari surga. Jadi jangan kita berdoa seperti ini, Tuhan kalau Engkau mengasihi aku, tolonglah aku. Tuhan kalau Engkau mengasihi aku, berilah yang terbaik. Oh, tidak ada lagi yang terbaik yang disisakan oleh Allah. Karena dengan Yesus dipersembahkan bagi setiap kita, itulah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan Yesus sudah dipersembahkan, itulah yang terbaik dari sorga. Jadi betapa besarnya kasih Allah bagi setiap kita. Nggak bisa diukur kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Jadi bukti apa lagi yang kita minta untuk Tuhan membuktikan cintanya bagi setiap kita? Tidak ada. Amin. Kita harus mampu mengasihi pribadi Tuhan lebih dari segala sesuatu, lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Amin. Kalaupun ada masalah, tidak mungkin kita nggak bisa menghadapi. Kalaupun kita ada persoalan atau penderitaan, nggak mungkin kita nggak bisa tanggung. Pasti kita bisa tanggung. Masalah nggak bisa kita tanggung, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yaitu kuasa dosa. Tidak ada yang bisa melawan kuasa dosa. Tidak ada yang bisa menghancurkan kuasa dosa. Kita nggak bisa menandingi kuasa dosa, kuasa kegelapan, karena terlalu besar. Nah, kita butuh kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa dosa atau kuasa kegelapan. Apa itu? Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus berdiri paling tinggi di atas segala-galanya. Hanya kuasa kebangkitan Yesus yang bisa menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa dosa. Jadi, percayalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita, peduli bagi setiap kita. Allah yang mengerti, memahami apa yang kita alami atau rasakan. Ya, Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan yang kita alami zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti di langit baru, bumi yang baru. Ketika Paulus mengatakan hal itu, Paulus tidak sedang bermaksud untuk merendahkan penderitaan atau pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Roma atau setiap kita. Tidak. Tapi maksudnya adalah kalau kita memandang Kristus, kalau kita meyakini bahwa Yesus lebih besar dari segala sesuatu, maka tidak ada satupun dalam hidup ini, tidak ada satu masalah atau penderitaan apapun yang bisa menghancurkan setiap kita. Amin. Apa kata Rasul Paulus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, kelaparan, pedang? Tidak ada. Karena apa? Karena Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Iya. Itulah yang membuat kita bersyukur dengan kita menjadi Kristen atau pengikut Yesus. Untuk itu jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Yesus hanya karena sesuatu. Tetapi sebaliknya kita harus berani meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Iya. Jangan sampai nanti ada kedengaran berita, ada jemaat CNC yang pindah agama. Hanya karena apa? Hanya karena pasangan hidup. Ya seganteng apapun dia, secantik apapun nggak peduli, sekaya apapun dia nggak peduli. Jangan korbankan iman kita. Amin. Iya, sementara kok. Punya uang banyak, sementara kebahagiaannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini selain semu, sementara, tidak kekal, tidak abadi. Dia itu orang yang berpangkat, berujung kepada apa? Penderitaan, masuk penjara, dihukum mati lagi. Nah, kita mengharapkan apa dari dunia ini? Kalau mau bahagia, bukan jadi orang kaya, jadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau bisa kita semua kaya raya. Dan bukan hanya Bapak Ibu, kami juga para pendeta. Ini kayak rumah sekalian, nggak setuju banget jadinya.
Iya, tapi jangan taruh hati kita pada apapun yang ada di dunia ini. Taruh hati kita pada Yesus dan kerajaan, supaya kita bisa kuat dalam kita menjalani kehidupan seberat apapun. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, ini kebenaran yang saya sampaikan. Kalau kita mau kuat, rahasianya adalah bergantung pada Yesus. Karena dia adalah batu karang kita. Dia adalah benteng pertahanan kita. Dan tidak tergoyahkan kita, tidak tergoncangkan setiap kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai benteng dalam hidup kita. Ya. Jadi ini sesuatu yang sederhana, tapi harus dengan sungguh-sungguh kita perkarakan dan pertanyakan, siapa yang ada di hati kita? Siapa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di hati dan pikiran kita? Jangan gantikan Yesus dari hati kita, pikiran kita. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau kuat, kita mulai tidak bahagia, mulai putus asa, hilang harapan, karena kita mencoba mencari kebahagiaan lain di luar Yesus. Yang ada apa? Kesengsaraan. Yang ada apa? Kehancuran. Tersiksa batin kita kalau sampai kita menggantikan Yesus dalam hati kita. Amin. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Amin. Iya kan? Kalau kata pendeta yang agak-agak besar badannya, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya ada satu, Yesus namanya. Iya kan? Haleluya. Iya kan? Iya. Keselamatan dari Yesus, kebahagiaan dari Yesus, berkat dari Yesus. Segala sesuatu yang terbaik, yang baik, yang indah, yang enak didengar, yaitu berasal dari Yesus. Amin. Siapa yang percaya bahwa kalau dia mati hari ini pasti masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang hari ini mau masuk surga? Siapa yang mau surga? Amin. Siapa yang hari ini mau surga? Jangan saudara, saya juga belum mau saat ini, belum kawin. Oh ya, aduh, sampai di mana tadi ya? Ini kebanyakan lawakan ini. Iya kan? Jadi bahwa tidak ada ujian kesetiaan covenant yang lebih tinggi daripada menyerahkan anak yang dikasihinya bagi orang lain. Yang kedua, bahwa Allah akan memelihara benih perjanjian sehingga hal itu pasti akan digenapi. Apa yang Allah janjikan pasti terjadi, pasti tergenapi. Jadi aman kita dalam kekuasaan Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan. Kita semua aman. Jadi kalau kita mau aman, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa persembahan pengganti memang diperlukan. Di poin ketiga, persembahan pengganti memang diperlukan. Ya, kita bisa lihat nanti di Kejadian pasal 22 ayat 8 sebagai perbandingan. Poin yang keempat, bahwa Allah menyediakan bagi umatnya segala kebutuhan mereka. Kebutuhan yang terbesar yaitu pengampunan dosa. Ini adalah poin yang utama. Jadi kalau kita berbicara tentang salib, karya salib, itu intinya berbicara tentang apa? Allah yang telah melepaskan pengampunan bagi setiap kita. Kalau kita adalah pengikut Yesus, maka kita harus mengikuti teladan Yesus dalam hal mengampuni. Amin. Amin. Siapa di sini yang pernah disakiti? Tidak ada. Siapa di sini yang pernah menyakiti? Oh, satu sama begitu. Belajar ya untuk menyikapi orang-orang yang menyakiti kita seperti Yesus dengan melepaskan pengampunan. Dari salib dia berkata apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka Bapa. Ampunilah mereka Bapa. Mengampuni itu pertama-tama menguntungkan setiap kita. Ya, tidak ada keuntungan dengan kita menahan pengampunan. Kita memberi ruang bagi setan untuk menghancurkan kehidupan kita dengan kita menahan kebencian, dendam, amarah dalam diri kita. Halo? Iya. Kita memberi ruang bagi setan
Ya, jangan bilang kita itu anak Tuhan kalau nggak mampu kita melepaskan pengampunan. Jangan ngomong kita ini pengikut Yesus kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Ada kalanya hidup kita itu ya penuh dengan tekanan, stres. Kenapa? Karena kita penuh dengan kepahitan. Jadi kalau kita mau merdeka, lepaskan pengampunan. Masalah membalas orang yang berbuat jahat kepada setiap kita itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Amin. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak mungkin tutup mata. Tuhan tidak mungkin tutup mata. Dia tidak mungkin tinggal diam. Ya. Jadi mari kita perhatikan diri kita, lihat diri kita. Selanjutnya, bagaimana Yesus hidup? Seperti itulah kita hidup. Kasihnya, ya pengabdiannya, ketaatannya, ya selama hidup dia menjadi berkat bagi orang banyak, ya berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, seperti itulah kehidupan yang harusnya kita jalani sebagai pengikut Yesus. Hidup di dalam kasih. Saya tidak yakin orang bisa hidup dalam kasih kalau kesombongan dan ego menguasai dirinya. Ya, saya tidak yakin ada orang bisa hidup sungguh-sungguh atau tulus hidup dalam kasih kalau kesombongan atau ego menguasai dirinya. Untuk itu, hancurkan kesombongan diri kita, hancurkan ego kita, supaya kasih Kristus mengalir dan menguasai setiap hidup kita. Dan kasih Kristus itu akan mengubahkan kehidupan kita. Sehancur apapun kita, sebobrok apapun kehidupan kita, kasih Kristus terlalu bisa untuk bisa memulihkan, merestorasi kehidupan kita, rumah tangga kita, atau apapun dalam hidup kita yang bermasalah. Iya. Jadi selalu ego dan kesombongan menjadi penghalang untuk berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, biarkan kasih Tuhan mengubahkan setiap kita. Lepaskan ya kesombongan dan ego kita. Ada banyak lagi hal atau tindakan yang dilakukan oleh setan untuk menghancurkan karya keselamatan yang Allah sudah rencanakan, atau menghancurkan benih perjanjian itu. Dalam Keluaran 12 ayat 15 sampai 15. Allah menyelamatkan Israel umatnya dari Mesir. Dalam proses itu ia mengirim seorang malaikat maut untuk membunuh semua anak sulung di tanah Mesir pada waktu itu. Malaikat maut ini bukan main-main, dan semua anak sulung dari orang-orang Mesir itu dibunuh oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya terselamatkan ya umat Israel dari pembunuhan malaikat maut itu. Dengan apa? Dikorbankannya binatang dan diusap di setiap pintu dari orang Israel. Allah kita adalah Allah yang pasti menggenapi apa yang Dia janjikan bagi setiap kita. Yang sudah katakan amin. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Lalu apa makna dari peristiwa kematian dan kebangkitannya? Apakah kehidupan di balik kematian benar-benar ada? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sederhana, tapi digumuli oleh banyak orang. Apakah benar ada kehidupan di balik kematian? Apakah surga itu ada? Apakah benar-benar kita akan hidup lagi ketika kita sudah mati? Nah, pertanyaan ini sangatlah nyambung, cocok. Ya, pertanyaan ini sangatlah nyambung atau cocok kalau kita membahas terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dasar untuk kita percaya bahwa ada kehidupan kekal, ya, ada kehidupan kekal adalah kebangkitan Yesus. Dengan Yesus bangkit dari kematian, tersedia kehidupan dan keselamatan bagi setiap kita. Lalu selanjutnya, apakah ada pertentangan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab Injil atau keempat Injil? Semuanya ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Ya, pertentangan dalam Alkitab itu ya ini asumsi ya. Diasumsikan ada banyak. Misalnya, jam berapa sebenarnya Tuhan Yesus disalibkan? Jam 9 atau jam 12? Hah? Nah, senang kali ya kalau ngomong itu.
Kayak cewek lagi marah, lagi ngambek gitu loh. Ya kayak istri lagi ngambek. Iya, iya kan. Mami, jadi nggak kita makan di luar? Nah. Mau bilang terserah? Nah. Mami lagi marah? Enggak. Mami mau apa? Ini. Enggak apa-apa. Mami lagi marah? Enggak. Terus mami pergi. Emang kamu yang nggak peka? Kamu tuh nggak ada pekanya sedikit pun. Coba, woman. Ini punya istri. Udah lah, gak usah lanjutkan. Aku karma. Jadi Yesus mati jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Waktu para perempuan datang ke kuburan, malaikat ada berapa? 1 atau 2? Hah? 1 atau 2? 1 atau 2 ini. Yesus dalam kubur itu 3 hari 3 malam atau 3 hari aja? Atau nggak sampai 3 hari? Kan dikatakan bahwa Yesus itu seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, kan? Nah, Yesus itu 3 hari 3 malam nggak di kuburan? Hah? Sekali nanti bermalam-malam. Emang lagi nginap ini bermalam-malam. Hah? Berapa malam? Ya udah jadi sendiri. Waktu ayam berkokok, Petrus menyangka dua-duanya. Memang cari aman memang si Enti. Kalian tuh cari aman tuh cari susah. Bikin orang susah. Jadi supaya aman. Jadi yang 3 kali itu ayam berkokok atau Petrus menyangka 3 kali? Dua-duanya. Mantap. Oke lah. Saya sudahi aja ya buat baju. Ya, jadi banyak diasumsikan pertentangan dalam kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam Injil. Semuanya mau dijawab nggak? Mau dijawab nggak kira-kira? Atau gimana? Ini maunya apa sebenarnya? Ini mau apa? Ya, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Apakah benar ada bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah ada data sejarah di luar Alkitab yang menunjukkan atau membuktikan kebenaran dari Yesus bangkit? Bagaimana dengan teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit? Yesus dicuri mayatnya. Yang disalibkan bukan Yesus tapi yang diserupakan. Siapa? Yudas. Lalu Yesus itu mati siri. Mati siri katanya. Mati siri atau suri? Kalau siri petikannya. Mati siri. Nah, kan? Udah mulai menular. Kok jadi siri? Aduh. Jadi mati siri, ya kami disuri. Mati suri. Ya, ada yang mengatakan ya Yesus tidak bangkit, mayatnya itu dimakan sama anjing. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tapi pergi ke India. Kita disarukan, bawa kalian, bawa kami kemana? Ayo balik. Ini barang ini mangga. Ini kan orang India itu paling gak bisa lihat tembok begini. Lihat dia nyanyi. Hai warga, ini galega. Hari Tuhan. Ya, jadi ada banyak teori-teori yang dibangun untuk membantah kebenaran dari Yesus yang bangkit dari kematian. Dalam seminar ini kita akan berjuang, berusaha atau berupaya untuk menjawab semua teori-teori penolakan itu
dan menunjukkan betapa lemahnya teori-teori itu. Tidak ada teori penolakan kebangkitan Yesus yang terlalu kuat sampai kita nggak mampu jawab atau bantah. Tapi sebaliknya, ya, bukti dari kebangkitan Yesus itu terlalu kuat sampai tidak ada yang bisa menyangkalnya. Amin. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Agama yang benar. Entah berapa banyak agama di dunia ini. Untuk konteks Indonesia, minimal ada berapa agama? Ada 6 agama. Semua agama itu mengklaim dirinya paling benar, nggak jadi masalah, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat kekristenan itu unik dibandingkan semua agama yang ada? Dan seberapa kuat keyakinan kita bahwa kekristenan itu adalah agama yang paling benar? Bagaimana kita mengujinya? Nah, kita membangun keyakinan kita atas kekristenan sebagai agama yang benar pada Yesus yang bangkit dari kematian. Jadi dapat diuji, dapat diandalkan kredibel, ya, kredibel, dan sejarah mencatat atau mengungkapkan kebenaran dari Yesus yang bangkit dari kematian. Nanti saya akan tunjukkan bukan hanya data dari internal atau dari Alkitab saja yang membuktikan kebenaran dari Yesus yang bangkit, tapi data di luar Alkitab. Ya, ada tokoh-tokoh di luar dari Alkitab, data-data di luar Alkitab yang menegaskan kebenaran dari Yesus yang bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan kekristenan sebagai agama yang benar. Agama yang benar. Jadi identitas Yesus, karya Kristus, ajaran Yesus terbukti benar dengan dia bangkit dari kematian. Jadi semua yang dia klaim, semua yang dia ajarkan terbukti benar dengan dia bangkit dari kematian. Beberapa kali sebelum mati, dia kasih tahu bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Dan semuanya itu tergenapi pada waktu dia bangkit. Tidak meleset. Sebelum mati dia kasih tahu dia akan mati. Bagaimana cara dia mati dan dia akan bangkit. Luar biasa Tuhan kita. Jadi semua yang diajarkan, semua klaim Tuhan Yesus itu dapat dinyatakan sebagai kebenaran dengan Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Yang setuju katakan amin. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Tidak cukup dengan ketaatan. Tapi dengan apa? Dengan sifat keilahiannya, dengan ketuhanannya, dengan identitas dia sebagai Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau Yesus bukan Allah, tidak sah keselamatan yang dia kerjakan. Sekali lagi ya, kalau Yesus bukan Allah, tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan. Jadi yang mengerjakan karya keselamatan itu siapa? Perjanjian Lama sering mengidentifikasi atau mengungkapkan bahwa hanya Yahweh sebagai juru selamat, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Bertaburan ayat-ayat dalam Alkitab secara khusus kitab Yesaya yang menekankan bahwa juru selamat itu adalah Yahweh. Nah, ketika perjanjian baru mengidentifikasi Yesus sebagai juru selamat, itu artinya Yesus adalah Allah, Yahweh. Jelas, berarti Yesus itu adalah Yahweh. Jadi nggak bisa kita hanya mengakui dia sebagai juru selamat saja, hanya sebagai Tuhan saja. Lebih daripada itu kita harus mengakui bahwa dia adalah Allah. Dan Thomas pernah memproklamirkan ketika dia melihat Yesus yang bangkit, "O Krismu, kai hotesmu." Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Ketika dia lihat Yesus yang bangkit. Ketika dia lihat Yesus yang bangkit, ya dia memproklamirkan keyakinannya atau imannya atas Yesus, bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan, dia adalah Allah. Dia adalah Allah dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Bahkan dia bukan hanya sekedar sama hakikatnya dengan Bapa, tapi setara dengan Bapa. Nanti ada seminar tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini menarik dan menantang sekali. Kita pasti terberkati
Jangan sampai nggak datang, kalau bisa ajak orang sebanyak-banyaknya. Supaya banyak orang mengerti apa yang dia yakini. Jangan sudah lama jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa. Waktu ditanya Allah kamu ada berapa? 1 atau 3? Allah kita ada berapa? Bapak Allah? Bapak Allah? Kok takutnya? Bapak Allah? 1. Yesus Allah? 2. Roh Kudus Allah? 3. Allah kita berapa? 1. Jadi Allah kita ada berapa? 1 tapi 3. 1 atau 3. Udah kayak kopi aja 3-in-1. Nah, nanti kita akan seminarkan ya bagaimana kita memahami doktrin dari Allah Tritunggal. Apakah itu doktrin yang dikarang-karang atau doktrin yang bertentangan secara filosofi? Itu nanti kita bisa buat seminarnya di kesempatan lainnya. Tapi intinya saya mau katakan bahwa tidak sah karya keselamatan dikerjakan oleh Tuhan Yesus kalau dia bukan Allah. Termasuk kalau kita berbicara tentang kebangkitannya. Kalau bicara tentang siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kalau kita berbicara tentang siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian, siapa? Pekerjaan siapa kebangkitan Yesus itu? Pekerjaan Allah Tritunggal. Bukan hanya Bapa yang berperan, Roh Kudus juga berperan. Bahkan Yesus pun berperan dalam kebangkitannya. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya. Ya, mengambilnya. Dia berkuasa untuk bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah pekerjaan siapa? Allah Tritunggal. Nah, jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Saat detail-detailnya, nubuatan dalam perjanjian lama digenapi pada diri Yesus. Digenapi pada diri Yesus. Dengan digenapinya, ya nubuatan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang pertama. Karena tidak ada yang meleset. Ya, tidak ada yang meleset. Semuanya saat detail-detailnya. Bahkan hal-hal yang dianggap sepele atau sederhana itu pun digenapi. Misalnya jubahnya diundi, lalu dia dimahkotai duri, kakinya nggak jadi dipatahkan. Ya, hukum yang lazim dari setiap orang yang disalibkan, kaki dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan. Ini menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Tidak jadi dipatahkan kakinya, tapi lambungnya dicucuk untuk memastikan bahwa dia sudah makan, ya betul. Sudah mati, ya. Kok ragu-ragu ya? Bahwa dia sudah mati. Ya, bahkan hal-hal yang terkesan sepele gitu, tapi nggak luput dari penggenapan. Semuanya digenapi saat detail-detailnya. Yesaya 53 itu bicara tentang hamba yang menderita, nubuatan tentang hamba yang menderita, dan konteks ini berbicara tentang siapa? Yesus. Ada 12 karakteristik kesengsaraan yang digambarkan dalam konteks hamba yang menderita, dan semuanya itu match, cocok sun dengan pribadi Yesus Kristus. Yesus alami semuanya itu. Jadi tak perlu lagi kita menantikan Mesias yang lain. Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan dan yang dimaksud oleh perjanjian lama. Selanjutnya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kematian menjadi dasar akan kehidupan di balik kematian. Di balik kematian, Allah sudah mengalahkan atau menghancurkan kuasa maut. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, 1 Korintus pasal yang ke-15. Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut tidak bisa menguasai Yesus. Dia menghancurkan kuasa maut dengan kebangkitannya. Kematian Yesus adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Kematian Yesus adalah kunci dari kehadirannya. Jadi gak mungkin Tuhan Yesus tidak mati. Gak mungkin Tuhan Yesus hanya datang mengajar, memberitakan Injil, lalu dia diangkat. Karena apa? Tujuan dari kedatangannya itu untuk mati. Ya, jadi tidak benar doktrin atau pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa Yesus diangkat, gak jadi mati, lalu yang disalibkan, yang diserupakan.
Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa Judas mirip Yesus, itu najis tralala. Nggak pernah. Jadi jangan aneh-aneh. Ya, jadi jelas sekali kalau kita merujuk kepada Alkitab dari sejak awal. Tadi saya sudah jelaskan dari Kejadian 3 ayat 15 bagaimana Allah berjanji akan menyelamatkan umat manusia lewat keturunan perempuan, di mana Dia akan menderita dalam menyelamatkan setiap kita. Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Nah, menolak kematian Kristus itu sama dengan menolak substansi dari kehadirannya. Selanjutnya, Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Justru kekuatan Injil terletak pada peristiwa apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kisah Kristen itu nggak hanya berhenti pada peristiwa kematian, berlanjut kisah itu dengan kebangkitan. Amin. Amin. Iya, jadi kita bersyukur sekali bahwa kita punya Tuhan yang bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, tapi bangkit dan menang mengalahkan maut. Jadi kita punya Tuhan yang hidup. Kita bukan punya Tuhan yang mati. Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tapi kita menyembah pencipta manusia, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Karena Tuhan itu Tuhan hidup, alami Tuhan itu. Karena Tuhan itu hidup, saksikan Tuhan itu. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Jadi Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Atau lebih tajam lagi, tidak ada lagi gunanya kita mempercayai kesaksian Alkitab kalau kita sudah menolak kebenaran dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dasar dari kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tidak benar, ya. Jadi tidak benar semua penolakan atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, apapun itu, teori kebohongan, ya itu teori yang pertama sekali yang dibangun oleh para imam untuk menolak fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, lalu ada teori halusinasi, dikatakan bahwa para murid itu berhalusinasi. Namanya halusinasi, ya halusinasi itu sendiri-sendiri, bukan rame-rame. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ada 500 pasang mata dari saksi Yesus yang bangkit 500. Menurut hukum perjanjian lama, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500. Ya, 500 terlalu banyak, sampai nggak ada ruang untuk kita menyangkali kebenarannya. Nah, di mana-mana, Pak, kalau orang berhalusinasi itu sendiri-sendiri, individual, bukan kelompok-kelompok. Nah, bagaimana mungkin di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, dengan jumlah yang besar, orang bisa halusinasi hal yang sama? Itu nonsens. Jadi banyak teori-teori yang terlalu lemah, ya, teori-teori yang nggak berdasar, yang tidak akademis, ya, teori kebohongan tadi, yang mana itu diikrarkan, bisa dilihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai 15. Menurut Balmin Bruce, ini menarik ya, untuk menolak teori bahwa teori kebohongan yang dibangun oleh para imam. Kita merujuk kepada pandangan seorang pakar yang bernama Alex Balmin Bruce yang mengatakan para serdadu tidak mungkin ketiduran. Kan dikasih tahu kan, dibuat satu teori konspirasi, bilang aja para serdadu atau prajurit itu tertidur waktu dicuri. Nah itu nggak mungkin, karena ada apa? Ada sanksi yang diberikan kepada para serdadu ketika didapati tertidur waktu berjaga. Mereka bisa dihukum mati. Itu yang ditegaskan oleh Balmin Bruce. Jadi teori kebohongan yang dibangun oleh para imam itu jelas tidak masuk akal. Ada teori salah kubur. Nah ini juga sama sekali nggak mungkin. Karena kubur yang dipakai itu adalah kubur dari siapa? Dipinjam dari kuburnya siapa? Yusuf dari Syantar, ya betul.
Yusuf dari Arimatea. Oke. Biasa memangnya. Terus memang sini. Teori ini mengatakan bahwa para murid mengalami kebingungan sehingga mereka pergi ke kubur yang salah. Teori ini terbukti tidak dapat dipertahankan mengingat pengakuan Sanhedrin bahwa kubur itu kosong ketika mereka menuduh bahwa para murid mencuri tubuhnya. Teori pingsan. Nah ini juga nggak mungkin. Karena apa? Karena Yesus itu benar-benar kehabisan darah. Yesus itu benar-benar hancur dan tersiksa sekali. Jangan bilang karena dia Allah, dia tidak mengalami rasa sakit ketika dia dihukum, ketika dia disiksa. Cambukan itu, nah ini para serdadu Romawi. Cambukan itu ada duri di ujung dari cambuk itu. Setiap kali dicambuk itu menyakitkan sekali. Bang, dagingnya ditarik. Ya, sampai rupa manusia pun gak terlihat lagi. Dengan disiksa Yesus secara brutal oleh tentara Romawi, algojo Romawi. Tragis sekali. Sehingga karena sudah saking tersiksanya Yesus, mengangkat salibnya pun dia tidak mampu. Akhirnya siapa yang bantu Yesus? Simon dari Kirene, betul. Simon dari Kirene. Karena apa? Yesus gak sanggup. Jangan-jangan ya, saya menduga, Jangan-jangan Yesus pun berjalan udah tertati-tati, udah gak sanggup. Jadi harus ditopang untuk sampai ke kayu salib. Nah, sampai di kayu salib. Nah, dia gak lama matinya. Cuma 6 jam. Dari jam 9 ke jam 3. Gak lama. Sebenarnya hukum salib itu, ya, itu hukuman yang disetting untuk orang mengalami satu penyiksaan atau penderitaan yang lama. Sampai dia sangat tersiksa rasanya. Jadi agak bingung juga mereka kenapa Yesus cepat mati. Kenapa cepat mati? Karena sudah terlalu tersiksa Tuhan Yesus dibuat oleh tentara Romawi atau algojo Romawi. Dan dia sudah kehabisan darah. 6 jam dari jam 9 sampai jam 3. Nanti kalau saya punya cukup waktu saya akan menjawab berbagai macam yang dianggap pertentangan dalam kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi teori pingsan itu gak berdasar. Kalau mereka tetap ngeyel, gak percaya bahwa Yesus itu benar-benar mati, hanya pingsan. Ya udah kita salibkan mereka persis seperti Yesus. Jadi apa yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu, kita pengen lihat. Dia hidup atau mati. Iya sekalian Pak, bodoh-bodoh aja kita ini. Sekalian Pak. Nah masih banyak lagi ya teori-teori penolakan dari kebangkitan Tuhan Yesus yang mana kita tahu bahwa tidak benar adanya teori-teori yang telah mereka bangun. Nah, saya merujuk kepada beberapa data dari internal selain Alkitab ya. Alkitab sudah nggak diragukan lagi kesaksiannya, sangat kuat dan firm. Nah, terkait dengan bapak-bapak gereja, dokumen-dokumen Kristen paling awal menunjukkan para pengikut Yesus merayakan kebangkitan sebagai bukti bahwa ia benar. Mereka tidak hanya sekedar menegaskannya, tetapi malah dengan lantang meneriakkannya, seakan-akan kebangkitan itu bisa berbicara sendiri. Sparrow Simpson mengatakan bahwa di samping kristologi, tidak dapat diragukan lagi bahwa kebangkitan merupakan doktrin yang menduduki tempat utama dalam kesusastraan Kristen yang mula-mula. Hal ini ya dipertegas dalam tulisan Athenagoras atau Justin Martyr. Ya, di kemudian hari namanya ditambah martir karena dia mati secara martir. Bernard Ram berkomentar, baik dalam sejarah gereja maupun secara kepercayaan, kebangkitan telah ditegaskan sejak awal. Ia disebutkan dalam karya Clemens dari Roma, Epistle to the Corinthians, tahun 95 Masehi. Dokumen tertua dalam sejarah gereja dan terus disebut-sebut sepanjang zaman para bapak gereja. Dan dalam surat Polikarpus ini murid Rasul Yohanes. Ya. Jadi Yohanes, Polikarpus itu juga punya murid yang terkenal. Namanya siapa? Ada yang tahu? Iren Handono. Ya.
Irenaeus. Irenaeus. Ya, Irenaeus yang mencetuskan istilah proto-evangelium, ayat penginjilan yang pertama sekali, karya keselamatan yang diikrarkan oleh Allah pertama sekali dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, dalam ayat 15. Nah, jadi Polikarpus menegaskannya. Jadi ada banyak ya data-data dari sisi internal terkait dengan pengakuan akan Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan terkait dengan bukti eksternal. Apakah ada data di luar Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus bangkit dari kematian? Atau adakah tokoh-tokoh yang menyaksikan Yesus yang bangkit? Jelas. Dan mereka ini tidak jauh ya dari peristiwa itu. Misalnya Josephus tahun 37 menggambarkan atau menceritakan tentang Yesus. Ia berkata demikian, pada masa ini hiduplah seorang bijak yang dipanggil Yesus. Sikap dan tingkah lakunya baik dan dikenal sebagai orang yang saleh. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus memerintahkan ia disalibkan hingga mati, namun para muridnya tidak meninggalkan pemuridannya. Mereka melaporkan ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari sesudah penyalibannya dan bahwa ia hidup, maka barangkali dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kesaksian Josephus ini bisa diterima secara objektif. Karena apa? Dia bukan pengikut Yesus, dia bukan Kristen. Dia orang Yahudi yang bekerja bagi Romawi, Josephus dari abad pertama. Jadi kita punya data-data yang objektif di luar Alkitab. Kalau kita menggunakan Alkitab, mungkin kita dianggap subjektif. Tapi ini data-data di luar Alkitab. Saya pernah diskusi sama non-Kristen. Ada 2 orang, suami istri di usia tua. Pada akhirnya mereka memutuskan jadi Kristen. Karena diskusi terkait dengan apakah Yesus itu mati dan bangkit. Ya, kalau kitab suci mereka mengatakan bukan Yesus yang disalibkan tapi yang diserupakan. Lalu saya bilang begini, ya memang betul, sederhana sekali untuk membuktikan mana yang benar dari kedua keyakinan ini. Enggak mungkin kedua-duanya benar dalam waktu bersamaan, karena kesimpulannya berbeda terkait dengan peristiwa yang satu ini. Bagi mereka, ya yang disalibkan itu bukan Yesus. Bagi kita yang disalibkan siapa? Yang disalibkan siapa? Yesus. Dan dia bukan hanya disalibkan atau mati, tapi dia bangkit. Nah, saya bilang begini, jangan kita menggunakan data dari masing-masing kitab kita, karena subjektif sifatnya. Mari kita gunakan data di luar Alkitab, supaya objektif. Saya paparkan, saya suguhkan berbagai macam data. Banyak sekali data saya utarakan, sampai dia termangu-mangu. Sampai gak ada ruang untuk dia membantahnya. Karena apa? Karena dia gak punya data sama sekali, di luar kitab sucinya. Ini menunjukkan bahwa keyakinan kita ini benar-benar kokoh dan kuat. Amin. Dari sudut manapun kita bisa bertanggungjawabkan. Bukan hanya dari sisi Alkitab, dari sisi historis atau sejarahnya pun kita bisa buktikan kebenarannya. Amin. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menjadi goyah. Sekali katakan amin. Ya, dari teks itu dapat kita simpulkan bahwa Yesus pernah hidup. Dia adalah guru saleh dan bijak yang dilaporkan menunjukkan kuasa yang luar biasa, dihukum dan disalibkan di bawah pemerintahan Pilatus. Ini dituliskan oleh Josephus. Yang kedua ada Talus namanya. Talus dia menggambarkan Yesus. Talus adalah seorang sejarawan Samaria yang menulis catatan sejarah yang amat panjang dari wilayah Mediterania pada pertengahan abad pertama. Hanya 20 tahun sesudah penyaliban Yesus. Talus mencatat cerita penyaliban Yesus dan memberi penjelasan tentang kegelapan yang meliputi langit pada saat kematian Yesus. Apakah Injil menceritakan bahwa ada kegelapan ketika Yesus disalibkan? Ada? Cocok dengan data di luar Alkitab. Talus menegaskannya. Seluruh dunia diliputi kegelapan yang sangat menakutkan dan batu-batu terbelah oleh gempa bumi. Serta banyak tempat di Yudea serta wilayah lainnya mengalami guncangan. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan dan mati. Salah satunya robek tirai bait suci. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah?
Dari samping ke kiri. Dari atas ke bawah. Itu juga ada makna simboliknya. Itu ada makna simboliknya. Biasanya kan nggak sembarangan orang masuk ke bait suci Allah. Nggak sembarangan orang, hanya imam. Dan harus benar-benar kudus. Nah, dengan dirobekkannya tirai itu, artinya tidak ada lagi batasan. Semua orang bisa masuk ke hadirat Allah, siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Karena sifat dari penyembahan kita itu dalam roh dan kebenaran. Karena dalam roh dan kebenaran nggak lagi dibatasi oleh tempat atau waktu atau gerak. Ada orang tertentu 5 waktu, Yahudi 7 waktu. Kalau kita nggak dibatasi. Mau berapapun waktunya terserah, nggak jadi masalah. Nggak dibatasi, bebas kita datang kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun. Ya kan? Ini kan luar biasa. Kapanpun dan dimanapun kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Ada yang lihat kiri, lihat kanan. Ya kan? Kalau dia menyembah. Kalau kita tidak. Bebas berekspresi. Ada yang diam sepi sekali seperti kuburan. Ada yang hingar-bingar, dianggap seperti kerasukan setan. Ya jangan seperti itu juga lah ya. Tapi intinya bebas orang mengekspresikan sukacitanya ketika menyembah Tuhan. Amin. Iya. Kapanpun dan dimanapun. Nah selanjutnya ada Tacitus. Cornelius Tacitus tahun 56 sampai 117 Masehi. Cornelius Tacitus dikenal karena analisis dan pengujiannya terhadap banyak dokumen historis. Ia pun dipandang sebagai sejarawan kuno yang paling terpercaya. Ia adalah senator di bawah kekaisaran Vespasian dan juga prokonsul Asia. Dalam analisanya yang disusunnya pada tahun 160 Masehi, 116 Masehi, menceritakan respon Kaisar Nero terhadap kebakaran besar di Roma dan klaim Nero bahwa orang Kristenlah yang patut disalahkan. Jadi Nero itu bakar kota Roma, lalu dikambing hitamkan orang Kristen dengan dianggap atau dituduh orang Kristenlah pelakunya. Sehingga dia punya alasan untuk membantai orang-orang Kristen karena dia benci nama Yesus. Dia ingin membumi hanguskan nama Yesus dari muka bumi ini. Dia ingin menghancurkan para pengikut Yesus. Tapi yang ada sebaliknya saat ini, ya, nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Akibatnya agak terbebas dari tuduhan. Nero menimpakan kesalahan pada orang Kristen dan memulai penyiksaan yang sangat kejam dan pada kelas masyarakat yang dibenci rakyat itu. Ya seperti jemaat Roma, itu tersiksa sekali. Mereka dibunuh, mereka disiksa. Aduh, begitu rupa penyiksaan yang dilakukan oleh Nero terhadap orang Kristen. Diadu dengan singa. Coba diadu dengan singa. Ada gak di antara kita yang mengalami penganiayaan seperti itu sebagai orang Kristen? Ada? Makanya belum seberapa apa penderitaan kita. Belum seberapa aja udah cengeng Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Apanya lebih dari pemenang? Baca ayat itu sesuai dengan konteksnya. Konteks kita lebih dari pemenang itu di mana? Di mana? Konteks kamu lebih dari pemenang itu di mana? Jemaat Roma, Pak. Bukan jemaat Bandung, Pak. Jemaat Roma itu jemaat yang tidak takut mati, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Gak takut mati, diadu sama singa, dibakar hidup-hidup. Lucu ini hobinya Nero. Nih, hobinya apa? Bukan mancing, bukan main keyboard, bukan main gitar, bukan nyanyi. Masih enak. Hobinya apa? Bakar orang Kristen. Tidak. Jadi pelita di tamannya. Orang Kristen jadi pelita di tamannya. Orang Kristen dibakar. Mengerikan. Nah, Tacitus membenarkan bahwa Yesus hidup di Yudea, disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan memiliki pengikut yang dianiaya karena iman mereka kepada Yesus. Ada Plegon terakhir ya, ini data sejarah yang terakhir terkait dengan kesaksian para tokoh di luar Alkitab. Ada Plegon tahun 80 sampai 140 Masehi. Seorang sejarawan bernama Plegon yang menulis sejarah dari
tahun 140 Masehi. Dalam catatan sejarahnya, Phlegon juga menyinggung kegelapan yang meliputi langit pada waktu penyaliban. Phlegon mencatat bahwa pada masa pemerintahan dari Kaisar Tiberius, pada bulan purnama ada gerhana matahari penuh dari jam 6 hingga 9. Jadi kita bisa melihat bagaimana ya data-data di luar Alkitab itu match atau cocok dengan data-data Alkitab. Nah, sekarang dari internal, ya saya jelaskan secara cepat. Bagaimana kita bisa membuktikan secara sederhana sehingga dengan mudah ditangkap. Ini saking mudahnya, opung-opung pun bisa nangkap, Pak. Encem-encem bisa nangkap, Pak. Mudah sekali argumentasi ini. Ada 4 minimal data yang Alkitab sajikan untuk menunjukkan Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, liang kubur kosong. Ada lagu yang mengatakan demikian, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi argumentasi kubur kosong tidak berdiri sendiri, ada argumentasi lainnya. Karena tidak otomatis kubur kosong membuktikan Yesus hidup sebenarnya. Ya, bisa aja dicuri. Tapi gugur teori Yesus dicuri mayatnya dengan argumentasi selanjutnya. Apa argumentasi selanjutnya? Kain kafan ditinggalkan, kain kafan dibiarkan. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Kalau orang berniat untuk mencuri ya mayat Yesus, kenapa kain kafannya harus dibuka, Pak? Kan lucu, Pak. Aneh. Jadi memang ada unsur kesengajaan dari Yesus, dia meninggalkan kain kafan itu untuk orang bisa memahami, mengetahui bahwa dia sudah bangkit. Nah yang ketiga, pembuktian yang ketiga, saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya banyak, terlalu banyak. Ada Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri ketika dia bangkit pada wanita? Supaya cepat tersiarkan kemana-mana karena wanita cerewet, Pak Pendeta. Jadi dipastikan itu ya karena kan kecepatan dari wanita itu kalau ngomong itu sama persis ketika dia berbahasa roh. Ada nggak argumentasi yang lain? Ada. Supaya lebih cepat disiarkan, diberitakan kemana-mana. Aduh Tuhan, lama-lama saya pingsan ini. Dalam konteks Yahudi dan Romawi, wanita itu nggak dipandang. Ada diskriminasi yang luar biasa, nggak dianggap sama sekali, nggak ada nilainya wanita. Nah dengan Yesus menampakkan dirinya pertama sekali kepada wanita, artinya Yesus tidak menaruh diskriminasi. Bagi Yesus, pria dan wanita sama saja. Jadi wanita mendapatkan privilege. Amin. Iya, di mata Tuhan kita semua sama. Hebat dong. Ya, disamakan oleh Tuhan, di mata Tuhan semuanya sama. Jadi itu alasan kenapa pertama kali Tuhan menampakkan wanita, menampakkan diri kepada wanita. Ada Maria Magdalena, siapa lagi Maria apa? Ya, Maria Shombing, siapa lagi? Ini kan imut-imut jawabannya. Nah, ada kepada Petrus, ada kepada 2 orang yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus yang dicatat oleh Injil Lukas. Terus kepada 10 murid dan nantinya Thomas juga. Ya Thomas nggak percaya meskipun teman-temannya sudah menyaksikannya. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak menyentuh lambung sama tangannya. Lalu dia melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Hokriusmu kai hoteosmu. Jadi dia bukan hanya menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus, tapi dia mengakui ketuhanan dan keilahian Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Thomas tidak sedang mengakui keilahian Tuhan Yesus, tapi dia sedang terkaget. Orang kaget. Kalau lagi dikagetkan kan orang lata, anaknya lompat. Nah, atau orang Amerika, gaya orang Amerika, oh my God. Jadi bukan sedang mengakui Yesus sebagai Allah, tapi ungkapan kaget. Kalau dikatakan itu ungkapan kaget, ada 2 jawabannya. Yang pertama, orang Yahudi itu tidak punya tradisi latah, Pak. Jadi harus paham, Pak Bambang, Ferguso. Jadi tidak ada, Pak, ya budaya kaget, budaya
budaya lato-lato. Budaya lata. Jadi kok lato-lato. Kok jadi lato-lato? Habis di mana-mana lato-lato. Bilang lato jadi lato-lato. Ya Allah. Kok jadi lato-lato ya? Jauh kali. Lata, ya masih ada lalanya lah ya. Lata, lato-lato. Aduh, sama tola-tola juga boleh. Nah, kan jadi bingung saya kan. Jadi lupa saya. Nah yang kedua, selain mereka tidak punya budaya kaget, yang kedua, mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Bisa tahu? Bisa ngerti? Bisa nangkap? Mereka tidak bisa menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang ketiga, kalau itu ungkapan kagetnya telat, Bang. Nggak sampai Tuhan Yesus ngomong dulu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, di situ kagetnya. Nggak sampai tunggu ngomong-ngomong dulu. Hai Thomas, yaudah kamu nggak percaya, harus lihat dulu ya. Sini silakan. Ya kalau mau kaget telat atuh. Iya kan kalau saya jadi Tuhan Yesus, telat kagetnya. Dari tadi kita sudah datang kuak ngana. Badiam. Telatnya. Iya kan? Jadi benar-benar Thomas itu bukan hanya melihat atau jadi saksi Yesus yang bangkit, tapi mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, dan dia memang adalah Tuhan dan Allah. Karena dia Tuhan dan Allah, dia tidak menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Kalau dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang pernah disembah tapi menolak penyembahan itu, malaikat dalam kitab Wahyu. Ya, menyingkapkan kejadian yang akan datang, lalu Yohanes tersungkur menyembah malaikat itu. Malaikat itu melarang, jangan, aku sama kamu sama-sama hamba. Cornelius, ya, dalam kisah para rasul pernah menyembah Petrus. Sama, Petrus juga mengakui bahwa aku hanya manusia biasa. Paulus dan Barnabas juga pernah disembah sebagai dewa Hermes dan dewa Zeus, dewa Hermes. Ini dewa bukan tas, dewa Hermes. Ya, dan mereka menolak pengakuan itu dengan mengoyakkan bajunya. Tapi ada satu tokoh ketika disembah tapi tidak menolak penyembahan atau pengakuan itu. Siapa namanya? Yesus. Karena dia memang Allah. Dia adalah Allah. Jadi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Lalu terakhir ya kepada Paulus, lalu kepada 500 pasang mata. 1 Korintus pasal yang ke-15. Lalu bahkan Kisah Rasul 1 ayat 3 mencatat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Nah kasus ini sering dipakai orang untuk memperingati kematian dari orang yang dikasihi, kepergian dari orang yang dikasihi, merayakan 40 hari dari kisah Yesus. Tapi itu sebenarnya tidak cocok, Ferguson. Karena untuk Yesus, itu Yesus 40 hari ya menunjukkan bahwa dia hidup dengan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah kalau kita merayakan 40 hari supaya itu bangkit. Kan tidak lucu, tiba-tiba hari ke-40 dia bangkit. Yang ada lari semua kita. Nah, selanjutnya pembuktian yang terakhir. Ini argumentasi favorit saya untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah argumentasi favorit saya. Apa itu? Para murid berubah. Tidak ada jawaban yang lebih logis. Tidak ada jawaban yang lebih logis untuk menjawab mengapa para murid bisa berubah selain Yesus yang bangkit. Para murid itu penakut, pengkhianat, tercerai-berai mereka. Waktu Yesus ditangkap dan mulai diadili, tidak ada bersama dengan Yesus. Mereka pergi, bahkan Petrus akhirnya menyangkal. Dan seperti yang Yesus katakan, bahwa kamu akan menyangkal aku. Jadi yang 3 kali tadi apa ya? Ayamnya berkokok atau Petrusnya yang menyangkal? Ya, coba lah ya. Nanti tolong ya dibaca Alkitabnya dengan baik ya. Biar tidak capek-capek pengkhotbahnya. Jangan bilang dua-duanya. Nah, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Nah, saya kasih tahu. Waktu Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali. Karena apa? Karena Petrus menyangkal 3 kali. Jadi apanya yang 3 kali? Bukan ayamnya ya. Ayamnya jenis apa ya? Ayam bangkok atau ayam kade? Nah, jadi
Jadi mereka itu tercerai-berai. Mereka itu meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka para pengkhianat atau penakut. Mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu hal apa yang pada akhirnya membuat mereka berubah dari semuanya itu? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa begitu radikal berubahnya dari penakut menjadi pemberani? Mereka bukan hanya sekedar berubah sifatnya atau karakternya. Tapi lebih daripada itu, mereka sampai pada titik rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, hal apa yang paling logis untuk menjawab masalah ini? Kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit, mereka bisa berubah. Bahkan mereka bersaksi untuk Yesus yang bangkit. Sampai mereka pada akhirnya kehilangan nyawa mereka. Dan mereka semuanya mati. Tidak ada yang mati enak kecuali Yohanes. Itu pun sempat digoreng sebenarnya tapi gak mati. Itu waktu itu minyak belum mahal-mahalnya. Jadi dia sempat digoreng. Sebelum pada akhirnya dibuang ke pulau. Ya, pulau Patmos. Disitulah ditulis kitab. Wahyu. Di pulau Patmos. Sempat digoreng dia. Dan tidak ada yang mati enak dari para rasul. Mengenaskan semuanya matinya. Dari pengikut Yesus itu. Aduh, ada yang disalib X. Ada yang dipancung palanya. Paulus di kota Roma. Ada yang disalib terbalik. Kaki di kepala, kepala di kaki. Kayak Peter Pan, lagu Peter Pan. Itu Petrus. Dia bilang waktu dia diminta untuk disalibkan. Dia request. Kalau bisa, janganlah salibkan aku. Ya, seperti Tuhan Yesus. Enggak layak aku disalibkan seperti Tuhan Yesus. Balikkanlah kaki aku di atas, kepala aku di bawah. Ada yang dimutilasi. Pokoknya mengenaskan kematian dari para murid atau para rasul. Bahkan jemaat mula-mula mengenaskan matinya. Tidak ada yang enak. Nah, apa yang membuat mereka begitu berani dan radikal mengikut Yesus? Karena Yesus bangkit dari kematian. Mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Hal yang sama yang saya yakini. Kalau para murid jemaat mula-mula bisa mengalami semua kejadian yang dahsyat. Ya, perubahan yang luar biasa. Mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Amin. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk sampai Tuhan tidak bisa ubah. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk memperbaiki atau memulihkan hidup kita. Tidak ada hubungan yang terlalu rusak sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk memperbaikinya. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Bagian kita adalah bagaimana kita tetap memandang Tuhan. Tetap memandang Tuhan. Jangan terlalu terfokus dengan memandang masalah kita. Yang ada apa? Putus asa, hilang harapan. Tapi saat kita sedang menderita, tetap kita memandang Tuhan, kita bisa jadi kuat. Amin. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Nah, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Ya, terkait dengan peristiwa kebangkitan dan kematian dari Tuhan Yesus. Saya jelaskan terkait dengan pertentangan yang tadi ya. Pertentangan dalam kitab Injil. Apakah benar ada pertentangan? Saya jawab nggak pertanyaan tadi? Saya jawab? Oke, saya jawab ya. Saya mau nyampaikan sesuatu yang dasarnya dulu. Ini penting untuk kita pahami. Keempat Injil tidak ada memberitakan cerita yang persis sama. Tidak ada satupun antara keempat Injil itu yang menceritakan dengan terperinci apa yang sudah terjadi. Satu sama lain bisa berbeda, tapi perbedaan itu dalam rangka saling melengkapi, bukan pertentangan. Berbeda itu bukan pertentangan. Misalnya nih ya, saya menjelaskan dengan menggunakan analogi. Ada seorang anak. Seorang anak ini dia adalah seorang yang baru lulus baru wisuda. Dia adalah anak orang kaya dan dia akan menikah. Lalu adalah para reporter yang meliput, yang mencari data. Lalu masing-masing reporter itu membagikan ceritanya terkait dengan peristiwa anak yang tadi. Ya, dia kecelakaan, ternyata anak itu adalah anak yang baru wisuda. Dia adalah anak orang kaya dan dia akan nikah. Lalu reporter yang pertama menyampaikan bahwa anak itu adalah anak yang baru wisuda. Reporter yang kedua menyampaikan bahwa anak itu adalah anak orang kaya. Reporter ketiga menyampaikan bahwa dia akan menikah. Pertanyaannya, data yang disajikan oleh para reporter ini saling bertentangan enggak? Berbeda enggak? Berbeda-beda kan? Tapi bukan pertentangan kan? Saling melengkapi data-datanya kan? Semuanya benar kan? Menceritakan fakta, ya, fakta yang benar dari sebuah peristiwa.
Nah, Alkitab juga sama. Jadi Alkitab itu bukan bertentangan satu sama lain. Mereka itu berbeda dalam apa yang mereka sampaikan. Jadi tidak ada yang benar-benar persis keempat Injil. Misalnya menyampaikan sebuah peristiwa persis. Pasti ada perbedaannya. Dalam detail-detailnya pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan yang ada itu saling melengkapi. Matius adalah satu-satunya penulis mencatat penampakan Tuhan Yesus yang pertama kalinya kepada perempuan-perempuan itu. Sedangkan hanya di dalam Lukas kita menemukan kisah 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu kemunculan Maria Magdalena tidak disebut oleh Matius maupun Lukas. Hanya Yohanes yang mencatat penampakan Tuhan kita di ruang atas pada waktu Thomas tidak hadir dan penampakan di tepi Danau Galilea. Agaknya jelas bahwa semua Injil itu menceritakan gambaran mereka mengenai Yesus dengan berbeda-beda. Inilah yang seharusnya kita harapkan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam cerita, yang disampaikan itu hanya bersifat minor. Dan perbedaan yang kecil itu atau yang minor itu tidak akan mengaburkan atau menghilangkan substansi atau inti dari ceritanya. Yakni bahwa Yesus mati dan bangkit. Keempat Injil itu sepakat dan bersama-sama dalam menceritakan inti dari Injil mereka, yaitu tentang apa? Peristiwa kematian dan kebangkitan. Inilah substansi dari semua kisah yang mereka ceritakan. Namun memang dalam menceritakan itu ada perbedaan-perbedaan dalam cerita yang mereka sampaikan. Nah, saya jawab ya, tidak semua kasus, hanya beberapa kasus saja. Untuk menunjukkan sebenarnya tidak ada pertentangan tapi perbedaan. Misalnya kasus yang pertama. Salah satu yang nampaknya bertentangan adalah berkaitan dengan waktu ketika perempuan-perempuan datang ke kuburan. Yang berbeda dalam kisah Yohanes dan Markus. Menurut Markus, perempuan-perempuan itu datang ke kubur pada waktu matahari terbit. Ya, matahari terbit, ini menurut Markus. Sedangkan Yohanes menyatakan bahwa Maria Magdalena datang ke kubur itu ketika hari masih gelap. Hari masih gelap. Jadi waktu matahari terbit atau hari masih gelap. Mana yang benar? Markus atau Yohanes? Nah, bagaimana kita mengharmoniskan sesuatu yang seakan-akan bertentangan ini? Kesulitan ini akan terpecahkan jika disadari bahwa perempuan-perempuan itu harus berjalan agak jauh untuk mencapai kubur itu. Karena mereka tinggal di Yerusalem atau di Betania. Hari masih gelap ketika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Tetapi waktu mereka tiba di kubur, matahari sudah mulai bersinar. Oleh sebab itu Markus berbicara mengenai kedatangan mereka di kubur, kedatangan mereka dalam perjalanan. Sedang Yohanes menunjuk keberangkatan mereka. Oleh sebab itu Markus berbicara mengenai kedatangan mereka di kubur, sedangkan Yohanes menunjuk keberangkatan mereka. Ini kasus yang pertama. Jadi itu tidak bertentangan. Jadi antara tempat mereka tinggal dengan kuburan Yesus itu agak jauh. Jadi kedua tokoh ini tidak menyampaikan sesuatu yang bertentangan. Yang kedua, kasus yang kedua, hal yang menimbulkan banyak diskusi atau perdebatan ialah mengenai malaikat. Malaikat yang nampak di kubur Yesus. Matius dan Markus menceritakan percakapan seorang malaikat dengan perempuan-perempuan itu. Sedangkan Lukas dan Yohanes berkata bahwa ada 2. Lalu Matius dan Markus masalahnya tidak berkata bahwa hanya ada 1 orang malaikat di kubur itu. Tetapi bahwa 1 malaikat yang berkata-kata kepada perempuan-perempuan itu. Bisa nangkap? Bisa nangkap? 1 atau 2 malaikat? Jawabannya 2 malaikat. Tapi dalam konteks Matius dan Markus, hanya ada 1 malaikat yang berbicara. Jadi ada 1 malaikat yang mewakili. Jadi itu yang Matius Markus sampaikan. Jadi Matius Markus tidak sedang mengatakan bahwa malaikatnya cuma 1. Bisa nangkap enggak? Tapi yang berbicara itu hanya 1. Tapi Yohanes ya itu menceritakan bahwa ada berapa malaikat? 2. Bertentangan? Tidak. Ini tidak bertentangan dengan Lukas dan Yohanes. Karena Matius dan Markus menyatakan bahwa seorang malaikat yang hadir atau hanya seorang malaikat yang berbicara.
Mungkin sekali salah satu di antara malaikat-malaikat itu menjadi juru bicara bagi keduanya atau yang mewakili. Jadi dua orang yang hadir tapi yang bicara cuma satu. Jadi bukan berarti dikatakan bahwa malaikatnya cuma satu. Ya. Tidak perlu kita menganggapnya sebagai sebuah ketidakcocokan. Bisa nangkap? Ya. Jadi tidak ada perbedaan tidak ada pertentangan dalam cerita tentang kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Yesus bangkit dari kematian dan kebangkitannya menjadi dasar iman kita. Kita percaya bahwa ada kehidupan di balik kematian karena Yesus bangkit. Dengan Yesus bangkit, kita harus menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit lewat kehidupan kita, di mana kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kekhawatiran kita, bangkit dari masa lalu kita, bangkit dari dosa-dosa kita. Kita bangkit dari manusia lama kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Ya, istrinya. Hidupnya apa? Gaya hidupnya baru. Amin? Iya, gaya hidup kita menjadi baru. Kita mengenakan karakter Kristus, memiliki pikiran, perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Kita memiliki visi seperti ini, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, ada pertanyaan? Ini tangan saya udah kram ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa, gratis. Silakan, selama masih gratis silakan bertanya. Kalau setelah ini bayar. Just kidding ya. Sebelah kanan, ada yang mau bertanya? Sudut biru? Ada? Sudut merah? Ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Jelas? Penyampaiannya jelas? Materinya jelas? Jadi Yesus sudah bangkit? Amin. Bisa menjelaskannya ketika ditanyakan sama orang? Bisa? Jadi ada 4 bukti dari Yesus yang bangkit menurut Alkitab. Yang pertama, yang kedua, kain rombengan, kain kafan. Ya. Yang ketiga, saksi-saksi. Yang keempat, murid-murid mengalami perubahan. Coba sebutkan satu saja dari bukti di luar Alkitab, tokoh. Dari tadi ada 4 tadi kan, satu. Josephus Flavius. Oke, ini udah mantap kali nih. Kayaknya udah bisa jadi apologet. Oke Bapak Ibu, kalau sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, nggak ada ya? Oke, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.